Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiantihano dengan NIM 91423114 dari jurusan Pendidikan Ekonomi semester 3 kelas F. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian demokrasi itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, di mana keputusan politik diambil dengan partisipasi warga negara. Dalam praktiknya, demokrasi memiliki berbagai bentuk, tergantung pada struktur politik, budaya, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing negara. Berikut ada beberapa bentuk demokrasi yang akan saya jelaskan sebagaimana diterapkan di berbagai negara. Yang pertama, ada demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Nah, parlemen yang terdiri dari wakil-wakil rakyat memiliki kekuasaan utama dan dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi yang tidak terpercaya. Selain itu, kepala negara seperti raja dalam monarki konstitusional atau presiden dalam republik parlementer biasanya hanya memiliki peran simbolis. Contohnya, negara yang menggunakan sistem ini adalah Inggris, Jepang, dan India. Nah, sistem ini yang menekankan kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, ada demokrasi presidensial. Dalam sistem ini, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif yang independen dari legislatif. Nah, hal ini yang menciptakan pemisahan kekuasaan yang tidak jelas antara cabang eksekutif dan legislatif dan juga yudikatif. Amerika Serikat dan Indonesia adalah contoh negara yang menggunakan sistem ini. Selain itu, presiden memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan, sementara parlemen berperan dalam legislasi dan pengawasan. Yang ketiga, ada demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung ini melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan politik tanpa melalui wakil. Nah, bentuk ini jarang diterapkan. Kenapa? Karena secara penuh di negara modern, tetapi tidak digunakan dalam skala kecil atau pada isu tertentu melalui referendum atau inisiatif warga. Contohnya adalah Swiss, di mana referendum digunakan untuk memutuskan berbagai kebijakan penting. Keempat, ada demokrasi perwakilan. Demokrasi ini merupakan bentuk yang paling umum diterapkan di dunia. Rakyat memilih wakil-wakil yang akan mewakilkan mereka dalam badan legislatif untuk membuat keputusan politik. Nah, sistem ini lebih praktis bagi negara-negara populasi besar seperti Jerman dan Brasil. Demokrasi perwakilan memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan. Seperti itu. Yang kelima, ada demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal menekankan perlindungan terhadap kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
Selain itu, pemerintah dibatasi oleh konstitusi untuk melindungi hak-hak negara seperti kebebasan berpendapat dan pers. Contoh negara dengan demokrasi liberal adalah Kanada, Australia, dan negara-negara Uni Eropa. Seperti itu. Yang keenam ada demokrasi sosial. Nah, bentuk ini menggabungkan prinsip demokrasi dengan keadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, pemerintah berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Selain itu, negara-negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia dikenal dengan model ini. Berikut yang ketujuh atau yang terakhir, demokrasi konsosiasional. Diterapkan di negara-negara dengan keberagaman etnis, agama, atau budaya yang tinggi. Demokrasi ini menekankan pembagian kekuasaan dan konsensus antara kelompok-kelompok masyarakat. Belgia dan Lebanon adalah contoh negara yang menggunakan model ini untuk menjaga stabilitas politik. Jadi, meskipun cara kerja demokrasi di setiap negara berbeda, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat dan melibatkan mereka dalam proses pemerintahan. Bentuk demokrasi yang diterapkan seringkali disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat masing-masing negara. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video saya ini tentang bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.